Shalom. Apa kabarnya adik-adik di rumah semuanya? Pasti luar biasa. Wah, Kak Selin, tidak terasa sekarang sudah bulan Desember. Wah, Berarti kita mau merayakan apa? merayakan Natal Kak Cindy. Iya. Sudah tidak lama lagi kita mau merayakan Natal. Walaupun kita masih dalam suasana pandemi, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk merayakan hari kelahiran Tuhan kita. Oke, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik semuanya siap hati, siap pikiran, semuanya duduk manis. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami masih bisa bernafas, kami masih bisa sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kami menjadi anak yang manis dan pujian penyembahan kami bisa menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya, amin. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri semuanya. Tidak ada yang lesu-lesu, berdiri semuanya, kita harus semangat, kita mau memuji Tuhan. Adik-adik semuanya coba Kak Cindy mau lihat ada senyum yang manis semuanya. Mana Kak Selin punya senyum? Senyum semuanya bersuka cita. Sekarang kita masih memuji Tuhan, semuanya masih harus tetap bersemangat. Haleluya. Semuanya tepuk tangannya adik-adik di rumah. Pujian semua
adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Ayo semuanya boleh duduk kembali. Ya, kita persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Dalam kehidupan kami, Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Kami hanya bisa berterima kasih kepadamu ya Tuhan, menyembah Engkau, memuji Engkau. Sekarang Tuhan, kami akan dengarkan cerita firman-Mu. Engkau memberkati ya Tuhan Yesus. Kami Ega yang akan bawakan cerita firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati, pakai dia ya Tuhan Yesus, agar menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik Bethel Kids dan Prokoskonio Kids. Apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Karena siapa?
karena Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik Bethel Kids dan Proskuneo Kids, mari kita menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu luar biasa kita alami dalam kehidupan kita. Walaupun saat ini kita berada di tengah-tengah pandemi, tapi kita tetap merasakan dan kita tetap menikmati bagaimana Tuhan Yesus memelihara kehidupan kita hingga saat ini kita sudah masuk di bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2020. Kita percaya sebagaimana Tuhan sudah menyertai kita dari awal bulan ya, dari Januari, Tuhan Yesus juga yang akan selalu menyertai kita di tahun ini. Nah, adik-adik, setiap kita ya pasti punya cita-cita. Kalian pasti punya cita-cita kan? Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi pengacara, ada yang mau jadi gamers ya, ada yang mau jadi YouTuber. Wah, cita-citanya semuanya luar biasa. Lalu adik-adik, untuk mencapai cita-cita itu apakah kalian sudah punya rencana? Kamiga, rencana itu apa ya? Nah, rencana itu adalah hal-hal yang kita kerjakan, yang kita buat untuk mempersiapkan cita-cita kita. Nah, adik-adik, ternyata bukan hanya sebagai manusia saja kita perlu berencana. Tuhan kita ternyata mempunyai rencana yang sangat luar biasa. Apa itu rencana Tuhan? Rencana Tuhan untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa lewat apa? Lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, adik-adik, ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir di dunia, ya ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir di dunia, ternyata sudah dinubuatkan, sudah diberitahukan, sudah disampaikan bahwa akan lahir juru selamat yang akan menyelamatkan umat manusia dan akan dinamai Immanuel. Mari sama-sama dengan Kamiga buka Alkitabnya ya, di Yesaya pasal yang ke-7, Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Di sana kita akan melihat bagaimana Nabi Yesaya menubuatkan kelahiran Sang Juru Selamat. Di sana dikatakan Yesaya 17 ayat 14, ya kami bacakan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dalam kitab Yesaya, ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir itu sudah dinubuatkan bahwa akan ada seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamai Immanuel. Apa itu Immanuel? Allah beserta dengan kita untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa, umat manusia yang berdosa. Tuhan sudah merencanakan ya, rencana Tuhan, janji Tuhan itu adalah janji yang terbaik. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Seperti dikatakan tadi dalam kitab Yesaya bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dan dia akan dinamakan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Nah, adik-adik, untuk kehidupan kita Tuhan sudah mempunyai rencana yang sungguh luar biasa, bahwa dia akan menyelamatkan kita lewat siapa? Lewat Tuhan kita Yesus Kristus, lewat kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, adik-adik, lalu apakah nubuat Tuhan itu terjadi? Ya, nubuat itu terjadi. Nubuat Nabi Yesaya itu di dalam perjanjian lama, ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, nubuat itu apa? Nubuat itu adalah pemberitahuan ya, bahwa akan ada sesuatu hal yang terjadi, tetapi hal ini pasti akan terjadi. Nah, sekarang mari buka Alkitab adik-adik, sama-sama kami buka dalam Matius pasal yang pertama, Matius pasal yang pertama ayat yang ke 20 sampai 23.
Matius 1 ayat 20 sampai 23 di sana dikatakan, tetapi ini di bawah judul tentang kelahiran Yesus Kristus ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu Yusuf ya, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Nah adik-adik, di sini kita bisa melihat bagaimana rencana Tuhan itu sungguh luar biasa. Ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir itu sudah dinubuatkan bahwa Tuhan Yesus itu akan lahir dan dinamai dengan Immanuel yang artinya Allah menyertai kita. Nah adik-adik, dari cerita tentang nubuat kelahiran Tuhan Yesus ini kita bisa belajar bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah rencana yang terbaik, adalah rencana yang pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun saat ini keadaan dunia kita, keadaan lingkungan kita sekitar kita sedang tidak baik-baik saja, tapi kita bisa melihat bagaimana rencana Tuhan itu sungguh luar biasa. Jadi adik-adik, hal pertama yang kita pelajari dari cerita tentang nubuatan kelahiran Tuhan Yesus adalah rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Rencana Tuhan adalah tentang kedatangan Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus yang akan menyelamatkan umatnya. Siapa umatnya itu? Kamega, adik-adik semua orang di dunia ini tanpa terkecuali. Tuhan Yesus datang untuk kita, menyelamatkan setiap kita. Dari apa? Dari dosa-dosa kita. Itulah rencana Tuhan yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Lalu apalagi yang kita pelajari dari nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus? Bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tidak akan pernah Tuhan Yesus meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi adik-adik, jangan khawatir, jangan takut bagaimana masa depanmu, karena Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Jadi adik-adik, mari bersyukur karena kita menjadi anak-anak yang masuk dalam rencana Tuhan. Karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Mari adik-adik, mulai sekarang belajar untuk merencanakan masa depanmu, merencanakan cita-citamu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan percayalah, jika cita-cita kita, harapan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan yang akan menyertai dan Tuhan akan memberkati setiap cita-cita kita. Mari menjadi anak-anak Tuhan yang selalu tahu bersyukur akan rencana-rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan biarlah di bulan ini, di bulan Desember ini, kita kembali memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman-Mu pada siang hari ini yang kembali mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah gagal, Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari janji-Mu dalam kehidupan kami. Sebagaimana Tuhan Nabi Yesaya telah menubuatkan kelahiran Sang Juru Selamat, dan kelahiran dan Sang Juru Selamat benar-benar terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan kami bersyukur Tuhan, kami anak-anak-Mu masuk dalam rencana penyelamatan yang sungguh ajaib dan luar biasa, karena Tuhan kami
adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih ya Tuhan, kami pun bersyukur untuk janji-Mu yang akan selalu menyertai kami, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau Allah yang akan terus menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu itu akan menjadi penuntun dalam kehidupan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap adik-adik Bethel Kids dan Proskuneo Kids yang ada di rumah. Tuhan Yesus yang akan selalu memberkati mereka, menyertai mereka Tuhan. Dan kami percaya masa depan adik-adik kami adalah masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi dalam ibadah raya anak online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.